punya bisnisnya. Ya nggak etis dong. Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok? Padahal lo anggota dewan. Maksudnya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya. Hai everyone, aku Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayo dong semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang pro kontra di balik para influencer termasuk para dokter yang melakukan review dan bahkan melakukan uji laboratorium terhadap sebuah produk skincare untuk menguji apakah produk tersebut sesuai klaimnya atau mungkin produk tersebut mengandung kandungan yang berbahaya. Dan guys, di tengah huru-hara terkait permasalahan skincare ini, beberapa public figure itu seperti memberikan pendapatnya. Salah satunya adalah Uya Kuya, yang mana pendapat Uya Kuya ini juga lantas menimbulkan reaksi pro kontra loh di kalangan netizen. Memangnya pendapat dari Uya Kuya akan permasalahan ini seperti apa sih? Kok bisa gitu sampai menimbulkan reaksi pro kontra? Jadi teman-teman, ceritanya kayak gini, Uya Kuya sendiri itu seperti kayak hadir di acara Pagi-Pagi Ambyar. Dan kalau tidak salah, ada juga Doktip yang pada kali itu juga hadir. Dalam kesempatan itulah Uya Kuya mengomentari soal huru-hara masalah skincare ini. Pertama-tama dia mengatakan bahwa dirinya concern dengan masalah kosmetik atau skincare yang menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinone, dan lain sebagainya. Karena itu masalahnya buat konsumen dan kesehatan orang-orang. Dan di tengah para influencer atau dokter yang mereview skincare ini dan juga itu, dia menjadi bingung harus percaya yang mana. Karena kan menurutnya ya seharusnya nih BPOM lah yang memiliki wewenang dan satu-satunya yang punya wewenang untuk menentukan izin edar keluarnya apa enggak itu adalah BPOM. Ia pun lantas mengatakan bahwa pihak BPOM itu harus segera memanggil mereka-mereka yang melakukan review dan harus tegas. Kalau memang ternyata yang direview benar, maka pihak BPOM itu haruslah introspeksi diri. Namun jika salah atau nggak valid nih hasil uji lab mandirinya, BPOM harus menindak tegas mereka. Beliau lantas mengatakan nih bahwa menurutnya ya, owner skincare dilarang saling mereview satu sama lain. Karena kan ujungnya mereka juga punya bisnis dan menurutnya itu nggak etis. Lebih lanjut mungkin kita bisa simak ya seperti apa statement di bagian ini, karena aku juga takut salah penyampaian guys. Owner skincare juga menurutku dilarang saling mereview satu sama lain karena kan ujungnya mereka punya bisnisnya. Ya nggak etis dong. Ya, gue punya skincare, gue review, oh ini jelek segala macam, orang dia punya bisnisnya. Nah kemarin yang gue lihat pertemuan BPOM dengan owner skincare, dengan para dokter dan orang-orang influencer yang terkait dengan review kosmetik, mengatakan bahwa BPOM tegas sih, udah bagus. Menurut gue setuju bahwa mulai besok tidak boleh ada lagi orang yang mereview, tidak boleh ada orang yang uji lab mandiri dan lain sebagainya, biar itu jadi tanggung jawab BPOM. Dan kalau memang ada yang diduga ini overclaim atau bahan berbahaya, kasih tahu BPOM biar BPOM yang harus menegur. Baik. Jadi ada juga ada kolaborasi dalam pengawasan. Betul. Kolaborasi pengawasan antara reviewer dengan BPOM. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari Uya Kuya. Mohon maaf di sini boleh memberikan tanggapan nggak sih guys? Karena kan jujur aku adalah salah satu orang yang emang benar-benar ngikutin banget kasus ini dari awal. Kalian juga bisa lihat ya, dari awal masalah overclaim ini ataupun huru-hara terhadap masalah skincare lainnya aku udah rangkum di beberapa video yang aku buat. Jadi aku dapat melihat gitu apa sih yang sebenarnya dipermasalahkan di sini. Jujur saya sendiri secara pribadi heran ketika Uya Kuya mengatakan bahwa beliau itu bingung harus percaya yang mana nih gitu. Apakah percaya kepada para reviewer atau kepada BPOM? Jujur aku agak kurang paham sih guys akan hal tersebut. Karena ya baik para reviewer yang melakukan uji lab mandiri terhadap produk-produk tersebut ataupun BPOM itu juga sama-sama nih guys. Samanya di mana? Gini, kalau produknya itu berbahaya atau mengandung bahan-bahan seperti merkuri ataupun hidroquinone, itu udah jelas banget aturannya. Kalau hidroquinone biasanya pakai etiket biru gitu dan harus resep dokter. Dan biasanya nih produk-produk yang mengandung merkuri itu kan nggak punya izin edar BPOM guys. Tapi meskipun demikian, meskipun belum ada izinnya nih, beberapa orang ada aja gitu yang jual. Dan beberapa orang yang nggak tahu atau belum teredukasi nanti akan ngebeli dan juga memakai produk tersebut. Dan impactnya apa? Impactnya adalah ke wajah mereka. Selain itu, berdasarkan konten-konten yang aku lihat dari para dokter ataupun para influencer yang melakukan review terhadap produk-produk ini, beberapa produk atau beberapa brand nih itu udah punya BPOM guys terhadap produk mereka. Tapi ada brand dimana mereka itu menjual kayak paketan gitu loh guys. Ada toner diisi, terus serum, krim ini, krim itu. Dan di dalam paket tersebut ada yang memasukkan produk yang mana produk ini itu polosan.
nggak ada izin edar BPOM-nya. Dan untuk masalah ini BPOM nggak salah gitu, karena BPOM sudah jelas gitu mengizinkan mana yang bisa diedarkan dan mana yang tidak. Dan ini itu adalah tanggung jawab dari orang yang ngejual produk tersebut atau owner dari skincare itu. Dan jujur aku pribadi itu cukup kayak teredukasi gitu dengan bagaimana para reviewer ataupun para dokter yang mengungkapkan tentang hal tersebut, karena banyak dari kita yang memang benar-benar awam banget. Dan aku juga sangat bersyukur banget sih dengan hadirnya para dokter ataupun para reviewer yang melakukan review terhadap skincare ini, karena kita itu lebih terbuka, lebih banyak dapat edukasi guys tentang masalah-masalah skincare ini. Oh iya, satu lagi Pak Uya Kuya, mohon maaf, masalah huru-hara skincare ini itu bukan hanya tentang masalah untuk produknya mengandung bahan-bahan berbahaya saja, bukan, tapi produk yang overclaim. Dalam artian adalah begini, overclaim itu bukan berarti nggak aman ya guys, bukan berarti produknya berbahaya, enggak sama sekali. Jadi nggak heran gitu kalau produknya itu dapat izin BPOM karena memang produknya nggak berbahaya. Namun di sini masalahnya adalah kandungan yang terdapat dalam produk tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan klaimnya, dan hal itu terjadi di saat mereka memasarkan produk mereka, entah itu waktu mereka live jualan atau di poster penjualan produk tersebut dan beberapa hal lainnya. Jadi mereka itu mengklaim bahwa oh kita punya niacinamide 5%, tapi ternyata setelah diuji nih hasilnya tidak seperti itu. Bahkan ada yang sampai 0, berapa gitu guys. So maka dari itulah kalau kadarnya kurang, kita sebagai konsumen nggak akan dapat manfaatnya, karena memang kadar kandungan untuk mencerahkannya itu kurang. Jadi kita sebagai konsumen otomatis rugi. Diingat ya guys, overclaim bukan berarti berbahaya. No. Dan mohon maaf banget Pak Uya Kuya, di sini saya nggak bermaksud seperti apa-apa, nggak sama sekali. Tapi di sini mungkin saya bisa memberikan satu sampel kasus dari masalah ataupun kontroversi perskincarean Korea Selatan. Jadi waktu dulu atau di tahun 2000 berapa gitu, aku lupa banget, 2019 atau 2020, aku kurang inget pasti. Jadi pada kala itu ada kontroversi soal sunscreen Korea yang overclaim. Ternyata nih guys, klaim SPF-nya itu nggak sesuai gitu dengan yang terkandung dalam produk tersebut. Singkat cerita nih guys, ada pengguna dari salah satu produk yang mana dia itu melaporkan bahwa dia itu tetap terbakar loh wajahnya meskipun sudah pakai ini sunscreen sesuai dengan petunjuk yang ada di produk tersebut. Dan pada akhirnya nih kecurigaan ini mulai terurai ketika Judith Parks yang merupakan pendiri Glossarium bahan inci decoder mengirimkan sampel sunscreen ke laboratorium independen untuk 2 tes terpisah. Satunya adalah in vitro dan satunya adalah in vivo. Hasilnya menilai bahwa pelindungan asli dari tabir surya ada di SPF 19, bukan SPF 50+ seperti yang diklaim, atau SPF 84,5 yang dilaporkan oleh brand tersebut. Dan pada saat kontroversi ini meledak, pihak brand memberikan statement nih guys. Mereka mengatakan bahwa untuk pengujian tingkat SPF produk itu, mereka telah mempercayai perusahaan manufaktur dan mereka juga mengatakan menerima masalah yang ditimbulkan. Pihak brand lantas mengatakan mereka akan mengambil masalah tersebut sebagai pelajaran dan memeriksa detailnya dengan lebih banyak pihak selama proses pengembangan produk. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah justru kita itu butuh orang-orang seperti Judith ataupun seperti para dokter termasuk dokter detektif yang rela mengeluarkan dana pribadi mereka sendiri untuk melakukan pengujian terhadap produk-produk yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai konsumen itu mendapatkan produk yang sesuai dengan klaimnya. Kenapa harus sesuai klaimnya? Ya supaya kita bisa mendapatkan benefit dari produk tersebut. Dan menurut aku ya nggak masalah sih kalau orang yang nge-review ini itu punya brand. Nggak masalah kalau menurut aku. Yang terpenting adalah hasil uji lab yang mereka lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dan juga benar, bukan hoax. Dan untuk pihak brand yang dituding produknya ini overclaim, itu kan juga bisa melakukan berbagai tindakan, mulai dari ngecek produk mereka, apakah produk mereka benar-benar overclaim nih atau enggak. Kalau seandainya benar overclaim, mereka harus nih minta maaf kepada konsumen dan juga mungkin bisa menarik produk mereka dan juga melakukan perbaikan. Terus kalau seandainya tuduhan tersebut salah, ternyata produknya nggak overclaim sesuai kok klaimnya, mereka berhak untuk menuntut permintaan tanggung jawab dari orang yang menuduhkan hal tersebut. Begitu sih guys, kalau menurut aku ya, saya pribadi. By the way, disclaimer, aku di sini nggak ada hard feeling untuk Uya Kuya dan sebagainya, nggak ada sama sekali. Tapi aku di sini cuma menyampaikan bagaimana pendapat aku tentang bagaimana manfaat yang aku dapatkan sebagai konsumen. And how about your opinion for this one? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, di tengah bagaimana pendapat dari Uya Kuya ini, terlebih beliau juga menyinggung tentang etika, beberapa netizen bahkan salah satu public figure yaitu Nikita Mirzani menyoroti tentang bagaimana kontroversi yang terjadi dengan Uya Kuya beberapa waktu yang lalu. Dan itu juga sempat kita bahas ya guys dalam video ini. Jadi pada kala itu muncul reaksi pro kontra
perdebatan di kalangan netizen usai Uya Kuya ditegur nih oleh pemilik rumah dari korban kebakaran yang ada di LA. Pada kala itu, sang pemilik properti mengeluhkan tindakan Uya Kuya dan lainnya yang membuat video di depan rumahnya yang terbakar. Ia menilai bahwa hal tersebut tak menunjukkan empati terhadap korban. Adapun Uya Kuya sendiri pada kala itu meminta maaf akan hal tersebut dan memberikan klarifikasi juga teman-teman. Dalam klarifikasinya, Uya Kuya mengungkapkan bahwa mereka lagi membuat video yang dimintai sama teman-teman wartawan Indonesia yang ingin melihat kejadian real di sana, mengingat banyak video hoax dan juga AI tentang kebakaran di LA. Dia juga mengatakan nih guys bahwa di tempat tersebut banyak polisi, FBI, dan National Guard dan mereka bersama puluhan orang lainnya yang juga mengambil video di jalan sana dipersilahkan kok untuk mengambil gambar selama itu di public space, sidewalk, pinggir jalan, dan yang tepatnya adalah nggak masuk ke properti ataupun rumah orang. Ia juga menegaskan saat ditegur oleh orang yang mengaku sebagai pemilik rumah, mereka langsung berhenti melakukan perekaman video dan langsung menghapus video tersebut. Begitu teman-teman. Namun terlepas bagaimana klarifikasinya ini, beberapa pihak kembali lagi mengungkit tentang masalah ini, terutama ketika Uya Kuya menyinggung tentang soal etika. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak bersama-sama seperti apa pendapat dari Nikita Mirzani akan masalah ini. Terus ada juga anggota DPR, sebut aja namanya Uya Kuya. Dia secara gamblang ngomong nggak etis, nggak elok sesama pengusaha skincare mereview produk. Coba tanya sama Uya Kuya, apakah lu elok? Ya, apakah lu elok Uya Kuya? Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok? Padahal lu anggota dewan yang dipilihnya juga dari Cap Cip Cup Alihum Gambreng. Sekarang kalau nggak ada Doktif, ya, kalian pasti masih belum tahu kan apa itu yang namanya skincare berbahaya. Apa itu merkuri, apa itu hidrokinon, apa itu overclaim. Sekarang kalau nungguin para owner-owner itu yang ngaku sendiri, penjara penuh say. Maling ngaku penjara penuh. Ada lagi Bunda Maya ngomong begitu juga. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban. Nggak usah. Doktif ngomong itu kapasitasnya. Dia dokter, dia tahu tentang ingredients. Dia membantu masyarakat Indonesia supaya pintar dan cerdas dalam memilih skincare, produk yang akan dipakai di muka nih, di muka. Sekarang kalau nggak ada Doktif, pasti kalian masih ke bawah-bawah FOMO kan? Ke bawah-bawah FOMO-nya si Sarah Saukia Uler, ke bawah-bawah FOMO-nya Reza Gladys, ke bawah-bawah FOMO-nya siapa lagi itu? Pengusaha-pengusaha skincare. Bahkan ada salah satu dokter, siapa namanya dokter itu, yang ngejual produk dari Bangkok tidak ada BPOM. Karena gelar dokternya, jadi kalian percaya, kalian belilah skincare-nya. Udahlah. Yang takut itu, owner-owner skincare yang takut di-review sama Doktif itu adalah owner-owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal, nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin. Bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Ya itu nggak boleh tuh menjatuhkan. Nggak ada yang menjatuhkan. Justru dikasih tahu, jangan diulangin. Benerin ya. Ini bukannya dibenerin, malah makin parah. Malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh. Kalau dia tahu, pasti dia malu ngomong begitu. Banyak kok owner-owner skincare yang akhirnya berterima kasih sama Doktif. Ternyata di skincare-nya ada kandungan yang tidak boleh dipakai di muka. Banyak kok. Cuman segerombolan ini aja. Segerombolan tuh siapa aja sih? Alright, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari Nikita Mirzani. Intinya adalah dia mengatakan bahwa Doktif itu ngebahas tentang hal ini atau berbicara tentang masalah ini karena itu adalah kapasitas beliau. Beliau mengerti tentang ingredients-nya, beliau mengerti tentang ini itunya. Jadi emang benar-benar sesuai dengan pengetahuan dan juga kapasitasnya gitu guys sebagai seorang dokter. Dan selain itu Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa dengan hadirnya Doktif banyak nih konsumen-konsumen yang menjadi terbantu dan juga teredukasi dan terhindar dari yang namanya FOMO-FOMOan. Begitu guys. By the way, untuk Bunda Maya sendiri itu berkomentar seperti apa sih guys? Coba kita lihat ya seperti apa statement beliau mengenai huru hara skincare ini. Si Bun tetap aja yang
review juga jualan barang menurut gue sih menjatuhkan ya gitu loh. Ada, ini gue kasih tahu ya, dulu ada temen gue itu digerebek sama Badan POM. Kenapa? Karena ada laporan masyarakat. Jadi menurut gue laporin aja ke Badan POM, gak usah pusing. Biar Badan POM yang gerak sama polisi narkoba gitu. Menurut gue gitu ya, tapi menurut gue mendingan pengusaha skincare kalau mau nge-review nggak usah nge-review lah. Mendingan langsung kalau ada curiga segala sesuatu langsung laporin ke Badan POM aja. Menurut gue bukan mau jelekin ya, tapi contoh nih ada pengusaha restoran, warung kalau nggak salah kejadian waktu itu restorannya seseorang selebriti di review bad review sama seseorang, jatuh habis itu warung dagangannya, padahal orang itu makanannya begitu gue kesana makanannya juga enak-enak aja kok gitu loh. Jadi kasihan aja gitu loh. Oke, yang fanatik ya biarin aja fanatik. Oke, gua sih masih percaya Badan POM ya. Gue masih percaya Badan POM karena kita udah capek-capek kerja, yang kita input laporin ke Badan POM. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Ada yang mencurigakan dengan skincare, langsung aja laporin Badan POM. Insya Allah Badan POM akan menindak sih. Karena gue pernah punya pengalaman. Barang gue yang dulu itu pernah ditindaklanjutin, ditanya, gitu loh, karena laporan orang gitu. Masalahnya ownernya nggak mau introspeksi diri bun dia, tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah laporin Badan POM pasti bertindak. Itu ya pengalaman gue sebagai pengusaha skincare dari tahun 2014. Gue dulu import, bukan yang lokal punya gue sekarang ya gitu. Jadi menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih ya kan. Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi kan, nggak asik gitu loh. Jadi kayak dan kalian juga harus cerdas sebagai pembeli skincare itu harus belajar ingredients apa yang kalian butuhkan untuk untuk kulit kalian. Paham ya? Gitu. Intinya adalah Bunda Maya itu mengatakan bahwa jika ada yang mencurigakan nih, itu bisa saja dilaporkan ke BPOM, biar BPOM nanti yang menindaklanjuti. Seperti itu guys. Sementara itu untuk Doktif sendiri itu sudah memberikan tanggapan gitu terhadap bagaimana statement dari Uya Kuya. Dalam sebuah kesempatan atau saat secara langsung, Doktif mengatakan seperti ini guys. Mas Uya bilang laporkan aja ke Badan POM, gitu ya. Terus selama ini bertahun-tahun gimana kejadiannya Mas Uya? Masih banyak tuh yang jualan di pasaran, bahkan MH yang sekarang lagi masuk tuh meskipun dibantarin di rumah sakit, kok bisa masuk televisi, naik engagement, dikenal publik, sementara dia jual produk skincare yang bermerek Kuroy, kan udah dilaporin gitu. Kalau misalnya Doktif nggak ngomong, mungkin nggak, kalau nggak heboh, Dokter Oki nggak ngomong, mungkin nggak MH itu sampai sekarang bisa masuk. Ayo Mas Uya, nggak gitu ya caranya Mas Uya ya. Doktif itu konsumen, dilindungin sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif berhak bicara, ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku, ya. Jadi sebaiknya sarannya Doktif, kalau Mas Uya kurang paham, ya, thank you. Kalau Mas Uya kurang paham dengan materinya, misal perskincarean, Mas Uya jangan masuk, ya. Karena kan Mas Uya nggak pernah dirugikan. Mas Uya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya, ya kan? Jadi enteng banget Mas Uya ngomongnya. Sedangkan Doktif langsung berhadapan dengan pasien, dengan korban-korbannya. Bukan cuma 1-2 loh Mas Uya, ribuan, bertahun-tahun gitu. Gimana? Mas Uya kan nggak ikut perasaannya, hatinya gimana? Datang, duitnya nggak cukup, sementara dia mukanya korban dari krem-krem yang berbahaya. Ayo, Mas Uya mau nggak bayarin? Kalau Mas Uya mau bayarin sih nggak apa-apa sih. Masalahnya kan Mas Uya nggak mau bayarin pasiennya Doktif yang dateng, gitu ya. Terus Doktif juga sudah jualan, bener nggak Doktif? Ya. Oh, udah jualan lama guys. Yang digoreng-goreng kayak gitu guys. Tapi dia udah dari lama kali. Jangan
Kenapa digoreng-goreng? Ujung-ujungnya jualan. Udah lama kali jualannya guys. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya bagaimana tanggapan dari Doktip. Dan menurut aku tanggapan dari Doktip ini dapat menjawab bagaimana statement dari Uya Kuya dan juga Bunda Maya Estianty. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang juga mungkin bertanya-tanya ya, apakah benar ya untuk Doktip, terus dokter-dokter yang lainnya ataupun para influencer itu dilarang untuk nge-review skincare oleh BPOM? Apakah benar seperti itu? Nah untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa langsung dengerin ya guys bagaimana statement dari Kak dosen skincare atau Kak Syafiq mengenai masalah ini. Hai guys, hari ini gue mau memberikan tanggapan dan juga masukan terkait dialog interaktif tentang kosmetik yang diadakan oleh BPOM kemarin, karena kebetulan gue diundang dan gue hadir, serta huru-hara antara Doktip dan juga SS. Pertama-tama gue harus meluruskan miskonsepsi yang ada di masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat mengira BPOM melarang secara hukum kepada masyarakat di luar sana yang ingin melakukan uji lab. Kenyataannya, menurut Pak Taruna selaku Kepala BPOM, BPOM pun tidak memiliki wewenang hukum untuk melarang siapapun untuk melakukan uji lab dan mengumumkan hasil uji lab tersebut. Tapi, BPOM menghimbau agar apabila ada pihak yang melakukan uji lab secara mandiri, gak usah diumumkan ke masyarakat, melainkan serahkan saja hasil uji labnya ke BPOM, supaya tidak ada tuntutan hukum. Bukan tuntutan hukum dari BPOM, melainkan dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dokter tetap mengumumkan. Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa, tapi tunggu, Bareskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Tapi mau jalankan ya silakan. Jadi di sini bentuknya itu himbauan, bukan larangan secara hukum. Udah jelas ya guys, BPOM itu nggak melarang tapi menghimbau. Dan yang dapat aku tangkap adalah di sini untuk pihak BPOM itu tidak ingin gitu untuk orang-orang yang melakukan review ini nanti bisa terkena masalah hukum gitu. Karena kan untuk mereka itu nggak ada payung yang melindungi teman-teman. Sementara untuk BPOM udah jelas gitu ada payung undang-undang yang melindungi mereka. Dan guys, gimana pendapat kalian akan isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye. By the way, di akhir video ini aku izin ya guys untuk nge-spill beberapa produk hair care yang aku pakai. In case kalau kalian juga pengen coba nih produk-produk ini. Kita mulai dulu mungkin dari shampoo ya. Kalau shampoo sendiri, aku sebenarnya pakai beberapa sih guys ya, jujur aja nih. Dan salah satunya adalah ini, shampoo-nya Natur yang aloe vera extract. Yang bagus dari shampoo ini adalah pertama, dia itu harum. Harumnya itu nggak bikin nyelekit teman-teman, bikin relax harumnya. Terus ini juga nggak bikin rambut kering, rambut juga jadi lembut. Ini juga busanya dikit sih. Dan yang terpenting adalah ini kan ada kandungan aloe vera extract ya guys. Nah kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut dan menjaga kesuburan rambut sehingga rambut tampak sehat dan juga lebat. Terus lanjut ke conditioner juga benar-benar penting banget. Dan sebenarnya aku punya beberapa rekomendasi guys, conditioner dengan harga yang terjangkau banget tapi bagus. Dan salah satunya adalah ini, karena sekarang aku lagi pakai ini, udah 2 bulanan aku pakai ini, belum pindah-pindah lagi. Adapun untuk mereknya adalah Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Yang aku suka dari conditioner ini adalah pertama, dia itu bikin rambut jadi halus. Yang kedua, bikin rambut juga jadi lebih berkilau teman-teman. Dan ini aku udah nggak keramas selama 2 hari. Dan rambut nggak kelihatan terlalu kusam sih. Terus buat teman-teman yang punya permasalahan rambutnya bau apek, apalagi kalau habis keramas terus nggak langsung dikeringin, kalian wajib banget sih coba produknya Onyx yang hair vitamin fragrance free ini, karena itu benar-benar wangi banget. Ini Hanas testimoni ya guys. Ibuku kemarin juga rambutnya benar-benar bau apek banget karena nggak dikeringin gitu, nggak sempat dikeringin. Dan aku cobain ini ke beliau dan setelah beliau pakai ini ya guys, rambutnya itu harum banget. Bahkan sampai sekarang, sampai pagi ini itu masih harum loh. Terus harganya juga terjangkau banget loh ini. Wanginya bertahan lama loh. Amazing sih ini. Jujur gue nggak expect sih guys. Serius. Lanjut ke tonik. Kalau tonik sendiri aku pakai toniknya Natur ya, ginseng extract. Kalau teman-teman yang punya permasalahan rambut rontok mungkin bisa coba ini, karena rambut rontok itu terlihat berkurang guys. Dan sekedar untuk tambahan informasi, kandungan ginseng extract yang terdapat dalam produk ini dapat merawat kekayaan akar rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut menjadi tetap sehat dan juga kuat. Anyway, buat teman-teman yang mungkin pengen coba juga produk-produk ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Oke, thank you so much semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.